Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Gimana senyamannya? Boleh dibuka dulu, Mbak, maskernya. Sebelumnya kita belum pernah bertemu ya, Mbak ya. Biar kita makin akrab, lebih baik, lebih enaknya kita perkenalkan diri dulu ya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Damai Ridha Lutfi. Mbaknya bisa manggil saya Ibu Damai. Nah, sekarang Mbaknya. Nama saya Nurul Izzah. Bisa dipanggil Izzah sih. Oh, berarti saya manggil Mbak Izzah. Izzah aja ya. Sendirian aja Mbak kesininya? Iya, sendiri. Oh, tadi di perjalanan macet? Lumayan sih, padat merayap aja gitu. Oh, gitu. Rumahnya di mana Mbak? Kalau begitu? Saya di Bekasi, di Jatisampurna. Oh, lumayan dekat ya dari sini. Makanya yang nggak terlalu macet lah. Oh, iya. Sebentar ya Mbak, saya ke belakang dulu mau beli sesuatu. Iya, Bu. Silakan diminum Mbak, minumnya. Makasih, Bu. Silakan diminum Mbak. Iya, makasih, Bu. Kalau boleh tahu kegiatan Mbak akhir-akhir ini apa aja? Saya kuliah sih. Kegiatan saya. Jurusan apa Mbak? DKV, Desain Komunikasi Visual. Semester berapa tuh Mbak? Semester 2. Di kafe itu ngapain aja sih Mbak kalau boleh tahu? DKV itu mencakup ini ya, desain periklanan, kayak desain grafis, kayak desain poster, desain logo itu biasanya masuknya ke DKV. Fotografi juga ada. Jadi kayak mencakup desain itulah. Iya. Mbak konsultasi ini dari keinginan Mbak atau disuruh dari orang luar? Keinginan saya sendiri sih, Bu. Alasan Mbak konsultasi ke sini itu apa ya? Kayak saya ini konsultasi kayak saya ngerasa tuh terlalu tertutup sama lingkungan, apalagi kayak sosialisasi gitu sama orang tuh saya terlalu tertutup gitu. Kayak saya punya temen aja bisa gitu. Jadi kayak temennya circle di situ-situ aja gitu ya Mbak ya. Sebelumnya Mbaknya sudah pernah konsultasi atau konseling apa belum? Belum sama sekali sih, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling yang akan kita laksanakan ini ya Mbak. Jadi bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seorang ahli konseling yaitu saya kepada individu klien yaitu Mbak Izzahnya yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapi oleh klien dan pada diri Mbak Izzah. Jadi tujuan diadakan bimbingan dan konseling ini agar Mbak Izzah nantinya dapat menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Izzah hadapi sesuai dengan kemampuan yang Mbak Izzah miliki. Namun tetap di dalam bimbingan ini saya sebagai konseling dalam penyelesaian permasalahan ini tetap saya bantu. Apakah sudah dipahami? Jadi di dalam bimbingan dan konseling ini ada asas-asasnya agar Mbak Izzah sebagai klien tetap dalam konseling ini tetap berjalan lancar dan Mbak Izzah sendiri bercerita dengan leluasa. Jadi tidak perlu takut saat Mbak Izzah menceritakan masalah Mbak Izzah kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama asas kesukarelaan. Jadi di mana Mbak Izzah sukarela dalam bercerita mengenai apa yang Mbak Izzah ceritakan kepada saya. Apabila Mbak Izzah tidak ingin bercerita, ada cerita yang tidak ingin diceritakan, maka saya sebagai konselor tidak dapat memaksa karena ini kehendak dari Mbak Izzah sendiri. Yang penting Mbak Izzah sukarela dalam bercerita tentang masalah Mbak Izzah.
Yang kedua yaitu asas kekinian. Jadi asas kekinian ini adalah masalah yang dihadapi Mbak Iza itu yang sedang terjadi saat ini. Nah, tetapi jika masalah ini bersangkutan dengan masa lalu, Mbak Iza bisa ceritakan kepada saya. Lalu di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Iza tidak perlu takut, khawatir apabila rahasia Mbak Iza terbongkar, karena dalam proses konseling ini di sini saya yang tahu hanya saya, kamu, dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi Mbak Iza tidak perlu khawatir dengan masalah Mbak Iza yang akan diceritakan kepada saya. Lalu ada asas keterbukaan, di mana diharapkan Mbak Iza dapat terbuka dengan permasalahan yang Mbak Iza alami sekarang. Lalu yang terakhir ada juga asas kemandirian, yang dimana masalah ini yang sedang Mbak Iza hadapi dapat terselesaikan dengan kemampuan dan potensi yang Mbak Iza miliki, tetapi dalam bantuan dan pengawasan saya. Di sini apakah Mbak Iza paham? Nah, di sini kita akan mulai permasalahan dari Mbak Iza ya. Baik, Mbak Iza bisa menceritakan masalah Mbak Iza kepada saya. Saya bermula sih dari kelas berapa ya? Dari kelas 1. Mungkin dari SMP sih, karena saya punya teman juga yang pas SMA-nya bareng sama saya gitu. Nah, pas kelas 9 saya ngerasa emang udah bully verbal tuh udah sering sih, apalagi kayak ngejek gitu. Nah, pas saya naik ke kelas 1 ini, 1 SMA, saya sekelas lagi nih sama teman saya ini yang dulu pas SMP kelas 9, saya ketemu lagi di kelas 1 SMA-nya. Nah, makin kesini juga dia semakin bukan hanya verbal aja gitu, bukan omongan aja, kadang-kadang juga kalau nabuk iya gitu. Kayak saya ngerasa nggak pantas aja gitu seorang laki-laki ya, sedangkan saya perempuan ya kan, itu kan nggak pantas gitu. Sedangkan dia juga mainnya circle perkelompokan gitu kan, sama temen-temen geng. Iya, ya saya ngerasa teman-teman saya juga nggak ada yang ngebantu gitu, cuman ya biasa aja, kayak yang sabar ya gitu. Ya saya lama-lama ngerasa pembulian ini tuh udah kelewatan gitu. Maksudnya hampir satu angkatan saya sampai tahu permasalahannya, padahal saya juga nggak tahu apa yang dia punya masalah apa sama saya juga nggak tahu dia tuh apa saya yang punya salah, apa dia yang punya salah sama saya merasa dia nggak punya salah sama saya gitu. Nggak tahu dari dianya apa dari sayanya, tapi saya nggak pernah kayak nganggep dia kalau bercanda tuh nggak berlebihan gitu ke dia sampai bikin sakit gitu, nggak pernah gitu. Di situ saya ngerasa lebih baik menutup diri lah sama teman-teman. Saya kayak percuma aja cerita sama teman-teman, tapi nggak ada bantuan sama sekali. Jadi Mbak menutup diri karena ada yang teman-teman sekitar Mbak itu kayak kurang peduli ya sama Mbak Iza ya. Gitu. Lalu perasaan seperti apa yang kurang nyaman di Mbak sekarang ini? Lebih ke ini sih, kayak menutup diri aja gitu buat teman-teman. Kalau yang kayak lebih dekat lagi sih, saya terlalu menutup diri aja karena takut ya kayak gitu bakal ke orang lagi gitu. Jadi Mbak di sini kayak kurang percaya sama orang baru Iya, lagi ya. kurang percaya sama orang lain pun.
Jadi Mbak sekarang kayak lebih berhati-hati Iya, gitu. Baik. Nah, Mbak Iza kan sudah kuliah nih. Apakah perasaan-perasaan seperti itu masih ada di dalam Mbak Iza, diri Mbak Iza, atau kayak nih teman-temannya sama nih kayak yang dulu masih gitu, masih kayak merasa sama? sedikit sih. Lebih kayak ya kayak kalau misalnya kan sekarang online ya. Kalau ngebahas di grup yang rame gitu yang isinya anak kelas semua, saya lebih baik cuman liatin aja atau enggak ngeresponnya mungkin sama yang udah kenal gitu. Jadi kayak ya jaga jarak aja gitu sama teman-teman yang lain, takutnya emang nggak direspon gitu aja sih. Sebelumnya Mbak Iza itu sudah pernah kan kayak ada kumpul-kumpul nih, Mbak Iza sudah pernah ketemu teman sekelas itu belum? Kalau sekelasnya sih belum, kalau sekelasnya sendiri satu angkatan saya itu belum. Tapi kalau untuk beberapa yang kayak sekelompok sama saya itu saya udah pernah. Paling berapa orang, 4 atau 5 orang. Apa yang Mbak rasakan saat Mbak ketemu teman-teman Mbak Iza itu? Menurut saya sih nggak ini sih, nggak kayak yang saya bayangin ya, nggak saya bayangin dulu gitu. Sekarang kayaknya mungkin karena udah pada ngerti kali ya pertemanan kayak itu gimana. Lebih kayak sharing sih sekarang, karena kalau mungkin ya kalau cuma berempat berlima kan ya nggak mungkin dong cuma yang ngomong satu gitu kan. Menurut saya lebih baik yang berempat berlima ini nih daripada harus yang rame-rame gitu. Nanti ikut saya takutnya kayak dikacangin lah, kalau zaman sekarang mah dikacangin gitu. Jadi kayak bosan aja sendiri, jadi diem aja. Mbak Iza itu emang temennya dari semester 1 itu masih yang itu Iya, aja dari gitu. itu. Jadi masih menutup, berarti Mbak Iza masih kayak masih waspada gitu. Iya, sekarang sih emang karena belum offline aja sih sekolahnya, kuliahnya kan. Oke, baik. Tindakan apa yang ingin Mbak Iza ubah dari Mbak Iza? Mungkin lebih percaya diri lagi sih ke teman-teman gitu. Tapi tetap aja saya rasa itu ada, maksudnya tindakan itu juga pengen saya ingin diubah, pengen diubah gitu sikap itu. Tapi juga masih ada yang apa ya, mengganjal gitu loh. Enggak gitu. Aduh, coba kayak udah mending nggak usah, atau enggak ada dari diri saya bilang kayak gitu, nggak usah, atau enggak nanti kayak gini teman-teman gini responnya gitu, takutnya saya gitu. Mbak Iza sudah tahu apa dampak dari yang Mbak Iza pikirkan tadi itu. Jadi dampak Mbak Iza kalau misalnya terus begini terus gitu. Udah sih ya, makanya itu saya mau konsultasi karena ini. Dampak seperti apa yang Mbak Iza pikirkan? Ya itu takutnya ya yang lama bakal terulang lagi, yang dulu bakal terulang lagi sih. Tapi yang saya lihat sih kesini emang beda sih sama yang dulu. Mungkin karena emang apa ya, lingkupnya kan dulu masih remaja lah ya. Sekarang saya udah kuliah, berarti udah dewasa gitu, bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Lalu usaha seperti apa agar Mbak Iza tetap percaya diri dan tetap terbuka gitu sama orang-orang? Biasanya sih usaha saya, makanya saya ikut organisasi gitu, biar bisa terbuka lagi sama orang,
biar apa ya, pertemanan juga nggak itu Iya. aja kan. Sekarang ya baru itu aja sih saat saya masuk apa unitas apa kelompok-kelompok mahasiswa gitu aja sih. Ya, Untuk banyak teman. iya, banyak teman, terus juga pede gitu sama teman-teman yang lain. Ibu sangat memahami dan merasakan apa yang Mbak Iza rasakan saat ini. Sangat bagus, Mbak Iza ingin merubah sikap diri dari Mbak Iza itu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah ketakutan Mbak Iza ini berpengaruh pada saat Mbak Iza di rumah? Enggak sih, saya cuma kayak kemudian ini kan juga membawa orang tua ya, kayak kadang-kadang mereka bawa-bawa nama orang tua saya gitu. Saya cuma takut ya itu aja, orang tua saya tahu apa sebenarnya saya di sekolah kayak gimana. Maksudnya saya sih nggak mau apa ya, saya nggak masalah kalau saya yang dibully, tapi saya paling nggak suka gitu kalau udah membawa nama-nama orang tua, pekerjaan gitu. Saya paling males itu sih, makanya saya nggak mau sampai orang tua saya tahu gitu. Jadi selama pas Mbak Iza sekolah itu, pas Mbak Iza dibully itu, orang tua Mbak Iza itu nggak tahu ya. Sampai Mbak Iza lulus sekarang ini, sampai sekarang juga belum tahu. Apakah Mbak Iza punya saudara gitu di rumah? Punya adik ada 2, kakak ada 1. Adik ada 2. Berarti saudara-saudara Mbak Iza ini tahu kalau jika Mbak Iza dibully atau tidak? Mungkin kakak saya tahu sih, tapi kan kakak saya juga kuliah di luar kota, jadi membantu saya juga belum bisa gitu gimana. Lagi Mbak Iza pernah gitu kayak cerita gitu ke adiknya Mbak Iza gitu? kalau adik saya enggak, karena kan dia masih kecil ya, takutnya belum terlalu ngerti gitu adanya. Saya sebagai konselor mengerti perasaan takut Mbak Iza yang Mbak Iza rasakan saat ini. Perasaan takut dan hal yang belum terjadi tidak perlu dipikirkan. Melihat sudah beberapa bulan, perasaan takut itu merasakan terus menerus terjadi. Semenjak kejadian tersebut, buat Mbak Iza lakukan Mbak Iza melakukan apa dari masalah tersebut? Saya mau dari peristiwa itu apa ya, dari peristiwa itu saya lebih menutup kalau untuk lingkungan keluarga saya nggak menutup diri ya, mungkin ya itu sih ke teman-teman saya kayak belum saya percaya gitu, kayak baru kenal kayak baru semester pertama gitu, saya ya jaga jarak aja. Kecuali kalau yang teman-teman saya udah kenal dari lama, mungkin saya bisa cerita masalah ini ke mereka gitu. Saat Mbak Iza kuliah itu, cara Mbak Iza untuk bagaimana emang masuk ke lingkungan yang baru itu bagaimana sih? Mungkin kenalan dengan satu orang yang menurut saya dia juga kayak sendiri gitu. Jadi saya ya lebih baik dekati orang yang seperti saya gitu, yang oh ini dia nggak ditemenin nih, udah saya kenal aja sama dia gitu. Saya lebih baik kayak gitu sih. Apakah sebelumnya Mbak Iza pernah merasakan kayak kesal atau dendam gitu? Ada, pasti ada. Maksudnya sih rasanya sering sih orang-orang yang udah nyakitin saya mikir kenapa kok cuma saya aja gitu, sedangkan teman-teman saya yang lain ada, kenapa cuma saya doang gitu. Terus juga saya nggak pernah buat salah gitu sama mereka, kayak
mukul mereka nggak pernah, ngejek mereka, bawa nama orang tua mereka sih nggak pernah. Nah, yang bikin saya keselnya itu ya itu yang membawa nama orang tua, karena ya nggak etis aja gitu kalau bawa nama orang tua. Kalau dendam ya gimana sih, ada rasa ingin balas mereka tuh ada, tapi saya bukan yang nggak berani. Lebih mereka tuh lebih kuat, bukan kuat ya, lebih tempat kemanan di mereka lebih banyak daripada saya gitu kan. Saya mikirnya itu, nanti saya malah dikucilin lagi dari lingkup sekolah, dari lingkup kelas ke lingkup sekolah. Saya takutnya itu aja sih. Makanya saya gak berani untuk speak up ke guru BK atau yang lain sih. Jadi pertama makanya kamu kesini karena memang benar-benar pertama kali ini ya. Ibu sangat bangga sama Mbak Iza. Sampai detik ini Mbak Iza itu masih tetap bertahan dan kuat gitu. Bukankah suatu hal yang sudah mudah dan kamu sudah mampu melewatinya sampai detik ini gitu. Baik Mbak Iza, hal-hal seperti apa, misalnya hobi Mbak Iza apa sih? Saya lebih ini sih enggak sih, apa ya, hobi saya mendengarkan musik sama baca musik sama baca. Jadi saat Mbak Iza kesal nih, tiba-tiba kesal, yang membuat Mbak Iza meredakan diri kekesalannya itu, Mbak Iza biasanya ngapain? Menyendiri. Nah, menyendiri itu Mbak Iza ngapain biasanya? Biasanya di kamar, kalau nggak dengerin lagu, nonton film, drakor gitu kan biasanya. Dan sekarang sih kalau nggak baca novel gitu sih, kamar. Biar nggak keganggu juga. Jadi itu biar Mbak Iza benar-benar kayak meredahkan diri. Salah satunya berarti kayak mendengarkan musik, membaca novel, nonton drakor. Sebelumnya apakah pernah nggak orang tua Mbak Iza atau bapak ibu Mbak Iza itu menanyakan, kamu di sekolah baik-baik aja kan, atau pernah ada terlibat apa gitu, pernah menanyakan itu? Enggak sih, cuma kayak nanya gimana sekolah gitu, kayak pelajarannya gimana gitu, masuk apa enggak gitu sih. Kalau nggak nanyainnya bukannya kayak ada masalah apa enggak, karena emang saya dari dulu nggak pernah cari masalah gitu sekolah. Pernah saat Mbak Iza kan bisa ada di sekolah dulu itu kan ada orang tua datang ya, undangan gitu dari sekolah. Orang yang biasa bully Mbak Iza itu reaksi lihat Mbak Iza saat sama orang tua Mbak Iza itu bagaimana? Ya biasa aja, kayak nggak punya masalah gitu, nggak ada masalah sama saya. Karena anak-anak kelas saya tahu masalahnya. Berarti teman Mbak Iza juga pun nggak ada yang ngomong ke orang tua Mbak Iza. Kalau boleh tahu, tadi kan Mbak Iza punya adik 2 ya. Apakah terus tadi Mbak Iza tadi kelas berapa? Adik saya kelas 2 SMP sama kelas 3 SMP. Jadi Mbak Iza ini jarang, bahkan nggak pernah bercerita tentang Mbak. Saya lebih ke kakak saya sih ceritanya. Terus ceritanya maksudnya bagaimana tuh? Mungkin kayak sehari-hari saya kayak lagi apa. Kalau saya sih bisa selalu komunikasi sih setiap hari, kayak lagi ngapain, terus ibu saya lagi apa, bisa nanya kayak gitu sih. Kalau masalah-masalah ini kan paling yang itu ya masalah saya di sekolah. Berarti pas Mbak Iza dibully dulu itu tuh Mbak Iza yang tahu kakaknya, tapi kakaknya enggak. Tidak. Saya udah bilang ke dia jangan kasih tahu orang saya. Saya nggak mau masalah jadi kayak menyebar gitu. Jadinya di itu aja disimpan.
Baik, untuk menyelesaikan dan agar diri Mbak Iza lebih tenang lagi, apakah ada yang perlu diceritakan lagi masalah Mbak Iza? Mungkin di lingkup keluarga kan ya, saya melihat kalau orang tua saya terutama bapak saya yang lebih gimana ya, mendorong anak-anaknya gitu. Saya tahu bapak saya ingin yang terbaik buat anak-anaknya kan, tapi ya jatuhnya sih dia bukan memaksakan, kayak memberitahu kayak gini loh kak, ini bisa nih kalau gini terus, kalau kayak coba ya kamu jualan atau apa, dan jual offline kah atau online gitu, dicoba-coba aja dulu. Terus saya kayak merasa berpikir itu tuh bukan ranah saya karena udah mengerti diri saya sendiri gitu. Saya berpikir saya bukannya mau pesimis ya, tapi emang saya lihat diri saya emang nggak bisa di bidang itu yang diberitahu bapak saya gitu. Kayak lebih begitulah, bapak saya lebih bukan memaksakan ya, kayak lebih apa ya, ingin anaknya ya bisa semua gitu. Tahu saya kalau emang anaknya harus bisa semua, tapi seenggaknya dia tahulah anaknya ingin bagaimana gitu. Maksud dari kan tadi Mbak Iza ngomong jualan itu kan bukan ranahnya Mbak Iza. Nah, maksudnya itu tuh maksudnya Mbak Iza mungkin yang tadi itu mungkin yang mungkin yang introvert. Iya, introvert ya. masuk. Iya, salah satunya yang saya udah tahu diri saya introvert. Saya bukan pesimis, tapi emang nggak pede aja gitu. Kalau untuk dagang, kalau untuk yang ada produksinya saya mau aja gitu. Berarti kayak Mbak Iza mungkin kayak Mbak Iza yang membuat produk, mungkin yang jual adik atau kakaknya Mbak Iza gitu ya. Lalu Mbak Iza pernah nggak ngikutin saran dari bapaknya Mbak Iza tersebut? Pernah sih, cuman ya jalan berapa bulan aja, kayak jualan homemade gitu, kayak makanan. Saya jualan pempek gitu, pempek sama minuman, susu, dan itu juga bukan kayak lingkup saya, bukan dari teman-teman saya yang beli, kebanyakan dari ibu saya, karena kan postingnya tuh di Instastory atau enggak snap WA-nya ibu saya, jadi teman-temannya yang kebanyakan beli. Jadi ini jadi Mbak Iza membuat produk ini tuh yang beli itu circle dari ibunya Mbak Iza ini ya. Kamu tapi kayak ada merasa malu nggak buat pas membuat atau mencoba? Kalau membuat sih enggak, karena emang saya lebih suka membuat daripada menjualkannya gitu sih. Kalau untuk menjual bukan malu sih, lebih kayak takut gak laku gitu, aja. Pernah nggak kayak berpikir coba dulu gitu, tapi gimana ya, produk kan bisa aja nih kalau jika misalnya Mbak Iza yang jual gitu ke temannya Mbak Iza, diisir ke Mbak Iza, bisa ya kan temannya Mbak Iza jual juga gitu. Itu udah pernah sih, tapi ya gitu kan, teman-teman saya juga hampir sama kayak saya, introvert, tapi ya gitu, jadi nggak terlalu banyak yang beli, jadi kebanyakan beli saya yang beli saya. Baik Mbak Iza, apa Mbak Iza pernah berpikir nggak dampak dari mindernya Mbak Iza ini seperti apa? Sering sih, kayak nanti kedepannya saya bakal gimana, saya mikir dulu kan, apakah saya cuma punya temen-temen aja, atau nanti kedepannya saya bakal ngapain sih. Sering banget saya mikir kayak gitu, makanya itulah yang membuat saya ingin keluar dari zona saya. Makanya saya lagi mencoba juga untuk lebih bersosialisasi dengan teman-teman kampus. Itu buka.
Apakah Mbak Iza masih berhubungan baik dengan teman-teman masa sekolahnya gitu tuh? Masih sih, tapi ya bukan yang bukan dari teman-teman saya yang dulu, maksudnya yang apa ya, yang cuman yang sering ada lah pas saya butuh mereka tuh ada sampai sekarang. Kalau yang cuman pas pas apa ya, senangnya doang datang mah banyak. Tapi Mbak Iza mungkin kurang terbuka juga ya sama mereka. Tapi Mbak Iza pernah nggak kayak bilang kalau ngajak temennya nih, temen yang circle-nya Mbak Iza ini kayak berjualan? Oh itu sering sih, tapi kan ya karena apa ya, kita sama-sama tahu kekurangan kita dalam sosialisasi, jadi kayak nggak tersalurin gitu. Pernah nggak Mbak Iza sama temennya itu mikir kayak Mbak Iza sama temennya itu mikir kayak buat sesuatu gitu, tapi buat ngalahin rasa takut, rasa insecure Mbak Iza sama teman-teman? Pernah sih, tapi ya gitu kan, kita teman saya dulu yang dulu itu juga pada mencar-mencar gitu, beda jurusan sama saya juga. Jadi kan kita agak susah ya ngatur waktu buat ketemu juga. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu kan. Jadi ya belum tersalurin aja sekarang. Jadi kadang sempat jualan sama temen ini, sekarang enggak, jadi masih kayak labil gitu. Iya, baik, sekarang kita sudah rampung permasalahan yang sudah Mbak Iza alami. Dan apakah Mbak Iza sudah mengetahui titik dari permasalahan yang sedang Mbak Iza alami? Saya sudah memahami bahwa kita nggak harus insecure pada diri kita sendiri, dan harus lebih pede lagi dan percaya diri bahwa kita bisa melakukan hal yang harusnya bisa kita lakuin gitu, dan lebih ikhlas ngejalanin aja sih. Lalu langkah apa yang akan Mbak Iza jalani? Mungkin saya akan lebih terbuka lagi sama teman-teman kampus saya, biar apa ya, nggak itu aja teman saya juga. Dan ikut organisasi itu salah satunya kan, karena emang saya ingin membuka diri keluar dari zona nyaman saya. Dan mungkin lebih harus dekat lagi kali sama orang tua saya, menceritakan masalah yang saya alami, biar orang tua saya tahu bahwa saya pernah mengalami hal ini gitu. Baik, karena tadi Mbak Iza sudah memahami apa saja yang harus Mbak Iza lakukan, Mbak Iza dapat menuliskan rencana yang Mbak Iza lakukan di kemudian hari. Mbak Iza tulis.
kertas ini boleh Mbak Iza bawa pulang untuk nanti di rumah itu Mbak Iza bisa lihat nih perubahan apa yang ingin Mbak Iza ubah. Kalau Mbak Iza lupa, Mbak Iza bisa lihat kertas yang Mbak Iza tulis ini ya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Iza? Sudah itu aja. Berarti sudah tidak ada ini lagi ya permasalahan yang ingin ditanyakan. Jika Mbak Iza ingin menanyakan konseling lagi, bisa datang hubungi saya atau langsung datang ke kantor saya ya. Jadi pertemuan konseling ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih ya Mbak Iza ya.